kemudian ada ruang bermain gitu. Kalau misalnya ada apartemen di Jakarta yang punya ruang bagus itu tapi mahal, nah pemerintah Kota Palembang pacak nggak nerap ke rumah susun yang murah tapi punya ruang publik, ruang yang bermain, lengkap ya, lengkap, tapi murah itu untuk tapi rakyat. murah. Nah, kalau itu kan itu yang harus apa yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Tidak semata-mata urusan misalnya lingkungan hidup ini urusan yang sepele, tapi urusan yang besar. Urusan yang besar. Jadi kalau ada apartemen dengan lengkap mahal wajar, tapi kalau yang murah kayak pacak enggak gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi nyari untuk bisa menjadi sebuah konsep bahwa pacak enggak pemerintah itu kan artinya tantangan nih. Tantangan untuk dari pemerintah sendiri yang ditawarkan tentunya dari Serikat Hijau Indonesia untuk bisa memberikan memberikan kontribusi agar masyarakat ini mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar layak begitu ya. Dan rumah susun menjadi pilihannya karena di situ muaro dari segala persoalan yang dikatakan dan sehingga itu yang menjadi contoh tadi. Nah, kita itu kepengen penasaran itu tuh kenapa kok yang dilakukan oleh Syarikat Hijau Indonesia ini yaitu kan ini kan bentuknya penawaran kepada pemerintah yaitu untuk bisa menciptakan tentunya rumah susun yaitu kan kalau di luar kota misalnya yaitu kan ada apartemen yang kalau apartemen wajar mahal tapi kalau rumah susun kalau pacak murah cek gaya tapi itu segalanya lengkap cek itu. Nah, itu memungkinkan atau tidak? Tantangan itu sudah dijawab atau belum? Iya. Jadi kalau di desa, kalau konsep desa hijau, kita tuh sudah beberapa kali punya implementasi, Cek. Implementasinya sudah ada, oke. Seperti di Sulawesi Tengah, Aceh. Bahkan kalau di Aceh itu SHI pernah membawa Bupati Aceh Selatan itu ke Australia. Untuk membuat komitmen dengan beberapa pengusaha hijau. Pengusaha hijau atau green investor namanya. Yang ada di luar. Yang ada di Australia. Yang akan bersedia membangun infrastruktur dan peningkatan kapasitas di Kabupaten Aceh Selatan. Iya. Nah, kalau untuk kota hijau ini pertanyaan Cek Gaya tadi pacak enggak kita gawe gitu. Kalau di desa itu ada namanya dana hijau. Dana desa. Dana desa. Kalau di kota ini ada dana kelurahan. Dana kelurahan itu aku secara personal tidak tahu berapa. Tapi itu pacak ditelusuri. Nah, artinya anggaran ini itu sebenarnya bisa ditelusuri di pemerintah kota. Di mana mato anggarannya itu. Kalau memang belum ada kan pacak dianggarke. Di setiap tahun berjalan. Tapi yang paling penting adalah komitmen menganggap bahwa isu lingkungan ini penting dulu. Kalau kita sudah menganggap, kalau kita kan kayak gini, Cek, kalau kita menganggap sesuatu penting kan pasti kita akan perjuang ke. Nah, kenapa isu lingkungan ini tidak pernah diperjuang ke? Karena kita tidak menganggap penting isu lingkungan ini. Nah, sekarang banyak orang yang sudah berpuluh tahun tinggal di rusun itu. Mungkin itu sudah lebih dari 25 tahun sudah ada tinggal di situ. Tapi dari tahun ke tahun itu kan tidak mengalami perbaikan secara kualitas kehidupan. Jadi kehidupan masyarakatnya manusianya itu tidak mengalami kualitas dan juga tidak mengalami kualitas lingkungan, infrastruktur dan sebagainya itu tidak kate. Terus menurun terus. Sementara banyak yang terjadi baru di situ, anak-anak baru lahir. Ada orang yang baru hidup tinggal di situ. Semua tuh ada baru setiap hari. Tapi kita tidak pernah menganggap bahwa penting. Nah, seharusnya pemerintah yang sekarang kan lagi nak kampanye nih pilkada ini, ada enggak tawaran tentang bagaimana konsep kota hijau itu? Ini berarti menjadi sesuatu hal yang menarik juga ya. Kalau enggak kate, payo diskusi dengan Serikat Hijau Indonesia. Oke, menarik sekali ya. Kita lanjut lagi ke Cek Husni lagi nih, Cek Husni. Jadi tadi sudah jelas terang gitu kan. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan ketika ini dilemparkan kepada pemerintah, gitu kan. Pemerintah kira-kira pacak nak jawab tantangan ini. Gitu kan, pacak nak jawab tantangan ini untuk bisa tentunya merealisasikan seperti yang diharapkan. Nah, ini sudah ada belum kira-kira ini dari tanggapan dari pemerintah sendiri?
Kalau sejauh ini sih karena ini baru kan kayak konsep yang dan baru hadir gitu kan, baru hadir di Sumsel karena beberapa seperti yang saya bilang tadi Serikat Hijau Indonesia ini baru aktif kembali. Nah sebenarnya belum ada sih kalau dari yang saya observasi secara langsung di Palembang itu konsep kota hijau yang di apa ya, yang diamani oleh pemerintah gitu. Nah, harapan kami benar kata Ibu Adi tadi sebagai Ketua Umum SAI Pusat, bagaimana kita akan melakukan kolaborasi gitu kan. Kalau ada pemerintah, ini kan lagi marak-marak nih pilkada, lagi pengen apa ya, kampanye secara langsung gitu kan. Nah ini menurut saya ini kesempatan, menurut Husni sendiri ini kesempatan para calon-calon pemimpin Palembang gitu kan, dia mementingkan keberlanjutan lingkungan. Karena di Palembang ini kan banyak nih masalahnya cek. Kalau hujan dia kebanjiran, kalau dia kemarau debunya banyak kan, panas nian. Mungkin dari tanaman pohonnya udah rindang. Nah kita dari Serikat Hijau Indonesia akan siap membantu kalau memang itu diperlukan. Bagaimana sih kita membantu konsep kota hijau gitu yang akan direalisasikan secara langsung dengan masyarakat. Kenapa kami memilih masyarakat ya, karena perubahan ini harus kita dengan metode bersama-sama ya. Iya, partisipatif. Kalau kita ya kalau misalnya kita sebagai pemimpin untuk melibatkan pihak-pihak yang memang itu sedikit ya, ini tidak akan bisa berkembang. Ya, semuanya harus terlibat, masyarakat, akademisi, mungkin NGO yang memang peduli dengan lingkungan itu harus terlibat, sehingga beban berat ini mengkonsep ini kota hijau di Palembang ini itu akan lebih ringan. Lebih ringan ya. Jadi artinya pepatah tuh di jalan ke ya. Bener. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kita mikul dewean cek berat. Rengko. Palembang itu kan. Iya. Jadi sarah deh ya. Jadi saro. Oke, Cik Adi lagi Cik Adi sampai dengan saat ini tentunya terkait dengan tema kita konsep desa hijau yang dikembangkan oleh Serikat Hijau Indonesia. Itu konsep-konsep yang seperti apa? Kalau di Aceh tadi sudah ada nih bentuk realisasinya, dalam arti kata di desa ya itu ya. Nah, kalau di kotanya ada enggak? Contohnya, kalau untuk di Sumatera Selatan dia ada enggak, Cik Adi? Sebenarnya 2015 lalu kami sudah menyusun konsep kota hijau Palembang. Konsep disebut hijau dengan Palembang Hijau. Palembang Hijau, oke. Ya, tapi itu memang punya banyak cukup kendala. Karena memang mewujudkan konsep kota hijau itu kalau secara parsial pacak lah SAI lakukan. Seperti yang kaget kita bangun di rumah susun. Tapi itu kan bagian kecil yang tidak terjingo. Tidak kejingaan ya. Nah, tapi keinginan kita itu konsep Palembang Hijau itu diakomodasi untuk seluruh wilayah kota gitu. Nah, desain itu kan harusnya melibatkan banyak stakeholder, banyak pemangku kepentingan. Nah, jadi misalnya mungkin kawan-kawan dari akademisi, dari universitas, dari kelompok masyarakat sosial lainnya itu diikutkan. Karena kalau SHI baik yang gawe ke kecil nian cek, karena kan SAI punya banyak keterbatasan. Sementara kalau pemerintah kan keterbatasannya itu kecil. Kalau kita masalah keterbatasan kita yang banyak. Nah, kalau kebijakan pemerintah misalnya dia kan punya hierarki kan, hubungan hierarki ke bawah. Jadi dia pacak menggunakan regulasi dan kebijakan serta anggaran itu untuk diakomodasi mewujudkan desain kota hijau Palembang Hijau tadi. Palembang Hijau. Tapi kalau SAI cuma jadi contoh baik dia. Kalau kecuali pemerintah kota Palembang itu nak jingok contoh gitu kan. Atau berdiskusi. Nah, sebenarnya Cek soal kota hijau ini sudah cukup banyak. Contohnya kayak misalnya di Australia itu di Byron Bay ketika kami berkunjung ke situ, mereka punya kereta sinar matahari. Kereta sinar matahari. Kereta sinar matahari itu kereta publik yang dijalankan karena sinar matahari. Tapi kalau hari hujan tutup dia tidak berjalan. Itu pula kekurangannya tapi itu kelebihan. Kelebihannya kita sudah menghemat banyak bahan bakar lah gitu. Fosil. Yang sekarang semakin menjadi masalah. Yang kedua dia merubah cara pandang. Misalnya memperbanyak kendaraan-kendaraan yang bahan bakarnya tidak dari fosil, misalnya sepeda. Kemudian juga tempat mengelola sampah menjadi sampah organik
untuk dibalik ke lagi. Karena kalau kita nyampur ke sampah organik dengan anorganik, misal plastik dengan bahan makanan, itu tidak diembe oleh petugas sampahnya. Besok diumumkannya di publik bahwa rumah ini tanggal ini menyampur sampah, malu. Oh, jadi dibuatnya seperti itu ya? Itu di mana? Di luar atau di kita di sudah? Byron Bay, di Byron Bay. Australia. Di Australia. Jadi tinggal berpikirlah gitu. Berpikirlah gitu. Dan tahun yang lalu kami membawa expertnya itu ke Palembang, dan sekarang sudah ada percontohan sampah organik itu di Pusri dan di Talang Ayin, Kenten Laut. Kenten Laut. Jadi sebenarnya segala sesuatu ini awal muasalnya dari komitmen, Cek. Komitmen. Dari niat baik dulu, galak dah. Tapi kalau kita niat sudahlah itu belum pacak kita nyuang Palembang, Cek. Ya tidak pacak terus memang. Karena lah sudah terparadigma pikirannya itu sudah seperti itu ya, itu kan. Kita tidak nyebut luar negeri, tetapi tak mano ya, misalnya memang mereka itu sudah ada komitmen. Tapi ibarat kata kan kalau memang itu contoh yang baik, kenapa tidak ditiru ya itu kan? Kan pemerintah kita banyak juga studi banding ke luar negeri. Luar negeri, betul. Misalnya melihat Venesia, bagaimana mereka mau membangun musi Venesia dari timur. Tapi baliknya juga tidak kejingoan juga. Jadi kalau pacak ke luar negeri itu memang bawa oleh-oleh untuk dijadi ke sesuatu kan di Palembang ini. Nah, kalau misalnya kekuatan NGO kayak Sarekat Hijau Indonesia ini kecil banget, Cek. Karena punya banyak keterbatasan, tapi negara ini punya regulasi, punya kebijakan, punya perangkat, dan punya anggaran lengkap sudah. Kalau mau itu digawe ke. Nah, persoalannya sekarang galak tak gawe ke itu. Galak tak gawe ke itu. Nah, itu galak tak kira-kira? Lah sudah ada belum kira-kira yang jawab itu galak apa tidak? Yo, kalau sampai sepenjingoan kita sampai saat ini, yo berarti itu belum optimal dilakukan. Belum optimal. Kita tidak baca ngomong tidak pemerintah Palembang kamu udah kata gawe tidak baca juga. Iya, karena ada juga ini ya kan bentuk ini ya. Di beberapa tempat mereka melakukan itu juga, tapi memang tidak optimal. Maksudnya itu tidak holistis. Tidak seluruhnya Palembang ini dari kecamatan ini sampai kecamatan ini gawe ke ini, padahal itu bisa dilakukan dengan regulasi tadi, karena negara punya wewenang untuk membuat regulasi itu. Buat misalnya peraturan wali kota, perwali tentang konsep kota hijau Palembang 2025-2030. Sudah kan di situ semua ikut terlibat. Selesai. Jadi cak mana duitnya? Yo bagi. Kalau misal universitas ada berapa duit kamu gawe ke yang ini. Misalnya kami gawekan ini kan, kalau dibagi-bagi kita tidak terasa beban. Nah, tapi karena pemerintah itu di dalam kepala, banyak nih ini nak kami gawe ke, duitnya dari mana, nah sudah tidak jadi terus. Padahal kalau kita gawe ke bagi-bagi, misalnya ini gawe ini ya, kamu gawe ini kan jadi itu. Atau misalnya ambil sikok kecamatan sebagai pilotnya. Pilot projectnya ya. Sikok baik dulu selesai ke sampai selesai nian. Sampai hatam nian ya dah. Supaya jadi proyek contoh. Nanti baca diadopsi ke kecamatan lain. Lama-lama kan selesai galau-galau, Cek. Oh iya, dan kalau seandainya sikok sudah jadi ini yang ini ya, ibarat kata kan kalau tadi kan terkait dengan regulasi Cek di luar negeri tadi kata Cek Ade tadi kan bahwa sampai kalau seandainya kita buang sampah aman sampah tuh dibungkus plastik digabung diumum kan itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang buat kita merasa malu kan. Karena itu balik-balik untuk kesadaran gitu ya itu kan. Tapi di sisi lain pemerintahnya sendiri membuat regulasi, membuat aturan yang membuat masyarakat itu mematuhi hal tersebut jadinya kan. Karena kan kalau banjir bersih masuk gorong-gorong kan tidak cak itu gawe itu. Gawe itu merubah kebijakan. Cak mana cara dak banjir? Kumpulkan ahli-ahli teknik ini, cak mano supaya tidak banjir gorong-gorong nih, apa yang mesti kita lakukan kan cak itu. Bukan tiap banjir misalnya turun ke gorong-gorong, bersih ke got, bagus itu memang. Tapi bukan itu gawe pemerintah itu. Gawe pemerintah itu membuat regulasi, kebijakannya seperti apa? Kebijakannya dan memastikan bahwa regulasi itu berjalan. Itulah gawe pemerintah itu.
Jadi karena artinya kalaupun misalnya regulasi itu berjalan seperti itu kan, jadi yang gorong-gorong itu memang oke tetap lah ya, nama itu kan terkait dengan kebersihan usaha ya, itu kan. Tetapi di sisi lain yang jangka panjangnya seperti Cik Adik kata tadi. Nah tantangan dari SHI sendiri, kita ke Cik Usni lagi. Tantangan dari SHI sendiri dalam bisa merealisasikan agar bisa tentunya kota hijau ini dan juga desa hijau ini bisa terrealisasi di Sumatera Selatan. Ya, yang pastinya Cek, benar tadi kan kita harus melibatkan berbagai macam stakeholder yang memang itu akan memudahkan dan meringankan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau berbicara masalah tantangan, kami dari SHI juga banyak keterbatasan. Karena memang kader-kader yang kami rekrut sekarang itu rata-rata itu masih dalam studi ya, masih dalam pendidikan. Mahasiswa yang memang semester 1, masih semester 7 nah gitu. Jadi tentunya kami akan bisanya satu minggu satu kali untuk melakukan itu. Karena untuk setiap hari kan kami juga butuh semacam kayak mungkin yang di kampus sibuk gitu kan, mau nemui dosen, mau kuliah gitu. Tapi ini tidak menjadi sebuah kendala yang memang secara berat gitu kan. Karena kita dengan saya pernah bilang sama teman-teman itu, ketika teman-teman karena aku bilang gini, di dalam kita menjadi aktivis ini kan ataupun menjadi seorang politik ini kan lebih ke politik hijau ya, politik yang peduli lingkungan. Di politik itu kan dinamis. Karena kalau hari ini kita tidak bisa ikut hadir, maka akan ada orang lain yang akan menggantikan itu. Jadi kesempatan ini hanya datang sekali. Jadi kalau kita ingin berbuat ya kapan lagi gitu kan. Karena kita juga ada tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab lingkungan yang mungkin hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa merasakan lingkungan bersih. Kita nggak tahu di 20-30 tahun lagi anak cucu kita akan sama nggak dengan kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini gitu hari ini. Pada esensinya kita hari ini cuma meminjam lingkungan yang bersih kepada anak cucu kita, tapi bagaimana setidaknya kalau kita tidak bisa memperbaiki, kita harus merawat agar lingkungan hidup ini tetap sustainable, berkelanjutan gitu. Nah, masalah tantangan tadi dari SHI ya, sebenarnya kita juga harus melibatkan banyak pihak agar memang perjuangan lingkungan hijau ini, perjuangan kota hijau dan desa hijau itu lebih masif, lebih masif, agar memang sebagai percontohan tadi kan, salah satunya rumah rusun, kita buat konsep dan model yang memang itu bisa direalisasikan di berbagai tempat, tapi tidak kemungkinan butuh bantuan dari pemerintah, regulasi dan kebijakan pemerintah itu sangat penting. Pada ini sangat penting dilakukan ataupun memang harus diutuskan oleh berbagai macam stakeholder yang memang itu berkesinambungan dengan visi misi besar Indonesia kan. 2045 Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas tadi ya. Indonesia emas. Tapi dari mana nak emas? Kalau permasalahan konflik di lingkup kecil baik kayak di rumah rusun, mungkin di desa-desa yang memang desa tertinggal itu tidak terselesaikan gitu kan. Nah, kami dari SHI menawarkan jika ingin diskusi ataupun kita berkolaborasi terkait konsep desa hijau, kita akan melibatkan beberapa pihak itu. Oke, baik. Itu kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, tapi kita bakal dengar dulu yang berikut ini. Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
Oke, dulur di mana Bebrado 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di obrolan komunitas kita pada kesempatan pagi hari ini dengan topik konsep desa hijau yang dikembangkan oleh Sarekat Hijau Indonesia. Masih bareng Cik Adi sama Cik Husni ya. Nah, Cik Adi, kita balik lagi ke Cik Adi. Tadi Cik Adi sempat nyinggung nyentil bahwa SHI itu Cik ada yang namanya sekolah politik hijau sama desa hijau. Nah, itu sekolah politik hijau. Kalau desa hijau sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau politik hijau itu sekolah politik hijau itu seperti apa? Jadi SHI ini kan adalah organisasi politik hijau. Jadi organisasi yang bekerja untuk lingkungan, tetapi juga bekerja untuk politik lingkungan. Politik lingkungan, oke. Nah, politik lingkungan ini adalah bagaimana kita mempengaruhi kebijakan. Ya, baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam. Nah, dari dalam itu kami akan bekerja melalui kader-kader SHI, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, sekolah politik hijau ini adalah sekolah yang mempersiapkan para kader-kadernya untuk masuk ke ruang politik. Nah, apakah misalnya dia bersedia menjadi kepala daerah, menjadi legislatif atau komisioner, itu supaya apa? Supaya mereka bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi otak mereka itu tidak kosong soal lingkungan ini. Nah, kalau misalnya kenapa tidak ada perubahan secara signifikan pada ruang eksekutif dan legislatif, ya itu mungkin karena kader-kadernya itu banyak yang tidak diisi tentang ideologi hijau tadi. Ideologi hijau tadi. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh SHI. Kalau misalnya kalau ada anggota SHI yang akan maju ke legislatif, kami akan mendidik di sekolah itu. Oh, di sekolah politik hijau itu. Sekolah politik non formal ya, bukan sekolah formal. Tapi beberapa kali perbincangan SHI ini kan ada 6 sekarang MOU, jadi Memorandum of Understanding dengan universitas. Jadi MOA jadi kerjasama akademik. Yang pertama itu dengan Pasundan di Jawa Barat. Kami membuat International Academic Conference, yang kemudian itu ada di Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, kemudian Universitas Serambi Mekah Aceh, kemudian kalau di sini ada Taman Siswa dan Universitas Ida Bajuni di Sumsel. Nah, kemudian juga di Sumatera Utara itu ada Universitas Medan Area. Ya. Oke. Jadi di situ kami bekerja sama dengan universitas itu bikin pendidikan non formal untuk mendidik kader-kader SHI dan mahasiswa dari universitas itu. Jadi bagaimana mereka mengenal politik hijau secara anggaran maupun secara konsep. Supaya nanti ketika mereka duduk sebagai kepala daerah, mereka tahu bagaimana membawa daerah mereka itu menjadi menjadi kabupaten hijau atau kota hijau. Nah, itu yang kami lakukan terus menerus. Nah, sekolah politik hijau ini sudah didirikan 2016. Itu dideklarasikan di Riau waktu itu. Di Sumatera Selatan ada? Di Sumatera Selatan sih Sumatera Selatan tuh jadi non formal. Belum, tapi sistemnya jadi kayak pendidikan biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau yang sudah sama kayak kursus jadi maksudnya. Jadi kayak kursus dia. Jadi akan ada pelatihan secara khusus kepada teman-teman yang biasanya itu dipersiapkan dalam 1 tahun sebelum dia maju ke politik, itu mereka akan dididik gitu. Nah, itu juga ada di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga pernah kami lakukan itu. Nah, disupport oleh beberapa teman. Jadi Sarekat Hijau Indonesia ini kalau afiliasinya itu ke Global Green. Global Green itu adalah organisasi Partai Hijau dan organisasi gerakan lingkungan hidup di dunia. Nah, afiliasi kami juga tergabung dalam afiliasi di Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Green Federation. Anggotanya 27. Nah, disitulah terjadi
terjadi tukar menukar pengalaman. Jadi teman dari Partai Hijau India itu menjadi narasumber di SHI gitu. Kemudian SHI nanti menjadi narasumber di Partai Hijau Filipina gitu, muter terus. Jadi kita punya media lokal dan internasional yang semua supaya mereka paham juga bahwa ada gerakan politik lingkungan di luar Indonesia ini yang bisa kita adopsi. Oke. Nah, kalau untuk relawannya Dewe yang tergabung di dalam tentunya komunitas Syarikat Hijau Indonesia ini dari mana baik, Cek? Ke aku, Cek? Iya. Oke. Kalau relawan sampai saat ini kita tidak membuka secara khusus. Iya. Tapi ada beberapa volunteer dari luar kalau kita butuhkan. Nah, karena kerjasama kami ini kan di Asia Pasifik dan di Global Green, secara global itu ya? Secara global, untuk waktu-waktu tertentu kami open recruitment untuk volunteer. Misalnya ada beberapa yang kemarin itu dari Prancis, Partai Hijau Prancis yang datang ke Sumatera Selatan, ke Nusa Tenggara Barat, dan ke Jawa Barat. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu apa kebutuhan dari SHI pada waktu itu. Nah, pada waktu 2016 itu kami membutuhkan masukan untuk konsep desa hijau. Nah, jadi mereka bantu itu bagaimana menyusun model desa hijau. Kemudian juga ada yang dari Australia. Nah, yang dari Australia ini kami perbantukan ke Aceh pada waktu itu untuk menyusun desain konsep desa hijau di Aceh. Nah, jadi kita open recruitment pada waktu-waktu tertentu. Ada juga yang dari Bangladesh pernah datang. Jadi kita open recruitment pada waktu-waktu tertentu yang memang kalau SHI membutuhkan. Jadi mereka akan datang ke kita dengan biaya mereka sendiri. Tapi SHI yang harus menyediakan akomodasi. Jadi selama misalnya kita butuh 6 bulan mereka, ya, selama 6 bulan itu kita tanggung. Nah, kalau di Indonesia ini, nah itu kebanyakan anak-anak yang magang, anak-anak yang KKN atau dari universitas. Nah, itu kebanyakan gitu. Itu temporary sifatnya. Dan dari mereka juga kami tidak meminta banyak-banyak. Misalnya mereka harus memikirkan konsep, mereka terlibat kegiatan-kegiatan SHI. Jadi open voluntary ini terbuka untuk kawan-kawan yang ada di luar dan di dalam negeri sendiri. Biasanya kami tawarkan itu ke DPW yang bersedia ya. Misalnya ada yang mau ini misalnya kalau ada misalnya kayak di ini ada teman dari Australia pengen magang ke Indonesia, siapa yang mau nerima? Kalau misalnya tidak kate, ya kaget kami bilang kami belum menerima kayak gitu. Kayak gitu. Kita ke Cik Usni lagi. Ini terkait dengan relawan lagi nih, Cik Usni. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, Cik, itu kan relawan. Kalau saat ini ingin menjadi bagian daripada komunitas Syarikat Hijau Indonesia ini, ada tak persyaratan-persyaratan tertentu untuk para relawan ini, Cik? Sebenarnya, Cik, kalau pengen bergabung di Syarikat Hijau Indonesia khususnya wilayah Sumsel, itu sih yang penting, yang pertama itu kita memiliki satu visi. Benar. Visi yang seperti apa? Visi yang memang itu realitas dengan lingkungan yang pastinya kan, karena kita hijau. Karena kita berkomitmen bagaimana kita menjaga bagaimana lingkungan hidup ini itu bisa berkelanjutan. Jadi kemarin kami sempat, karena memang ini 1 bulan sudah berjalan, jadi kami kampanye melalui media sosial. Nah, ada beberapa teman yang tertarik nih dengan kegiatan-kegiatan SHI ya, Syarikat Hijau Indonesia Sumsel. Nah, dia DM nih dari IG, maaf Kak, katanya bisa nggak kami bergabung? Oh boleh, karena SHI ini karena ormas, organisasi masyarakat, dengan satu visi ya kita akan bersatu gitu. Teman-teman bagian satu visi boleh merapat, kita bareng-bareng nih bangun lingkungan hijau itu di wilayah masing-masing, seperti di Palembang gitu kan. Karena cukup dengan satu visi kita akan bersatu gitu, sesuai dengan tagline SHI kan, bersatu bersyarekat berlawan. Dengan yang satu visi kita akan bersatu, dengan rakyat kita melakukan persyarakatan. Jadi yang paling utama itu adalah sesuai dengan visinya masing-masing. Dengan visi masing-masing. Jadi artinya visinya harus selaras dulu. Selaras dulu, kita harus menyamakan visi. Dan juga tidak ada persyaratan lain. Tidak ada persyaratan lain. Okay. Mau dia mahasiswa ataupun
teman-teman yang memang pendidiknya belum merata ya, masih misal SMA ataupun apa gitu. Dengan satu visi ya kita akan bersatu gitu. Oke. Nah, kembali lagi. Kembali lagi Cik Ade. Jadi kalau ngomong ke masalah relawan ini tadi, ya dari SHI ini tadi kan pasti kan terdiri dari beragam latar belakang ya, baik untuk pendidikan ataupun juga mungkin kerja ya itu kan dunia kerjanya. Nah, ini kalau dari SHI sendiri itu apa baik latar belakang dari mereka? Oh, yang sudah kami yang sudah diterima kayak gitu. Kalau yang dari luar itu biasanya anak-anak yang sedang menyelesaikan PhD, master, oke. Ya, jadi mereka mereka yang diminta oleh, kalau mereka bergabung ke Partai Hijau, mereka yang minta ke Partai Hijaunya untuk bekerja di luar negaranya, kemudian negaranya itu yang menentukan kau nak kemana, gitu. Nah, ada kalau misalnya di salah satu partai itu yang hubungan SHI cukup dekat, biasanya mereka akan rekomendasi coba ke Indonesia, baik mau ndak? Atau waktu 2016 itu aku memang menyurati Partai Hijau Prancis, Partai Hijau Australia, itu kalau kalian mau magang silakan magang di Indonesia. Nah, dengan surat itu banyak itu mereka masuk email, kita bersedia untuk magang, bagaimana bagaimana prosedurnya. Nah, kalau untuk yang di Indonesia ini biasanya anak-anak yang juga sedang akan menyelesaikan studi. Tapi ada juga yang pegiat, kami sebut pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan yang tidak dibatasi dengan pendidikan, dengan latar belakang usia itu tidak kami batasi. Selama dia memang punya keinginan kuat untuk bergabung ya, punya keinginan kuat dengan lingkungan hidup, concern gitu ya, kita bisa terima. Cuman karena memang sekali lagi SHI ini kan bukan organisasi yang memiliki sumber pendapatan yang besar ya. Jadi kami akan memberikan ramu-ramu bahwa yang kami tanggung itu ini gitu. Kalau kalian ingin magang di SHI ya kita akan kolektif jadinya, bersama-sama apa yang kami gawe ke ya kamu gawe ke. Kemudian makanya ini. Nah, tapi beberapa dari mereka ya mereka sih tidak katik masalah soal itu karena memang mereka ingin kan. Ada terpanggil jiwanya. Bahkan sekarang ini kan ada satu skema baru itu, anak-anak yang dari luar negeri datang backpackeran gitu ya, ke satu tempat. Mereka perlu tempat tinggal gitu, mau melihat dunia ini kan, dan mereka menyurati berbagai organisasi, jadi mereka bisa tinggal di situ, tapi mereka juga bekerja di situ, gitu loh. Nah itu sih kita tidak kati masalah soal kamu kesini nak main, tidak gitu. Kita menganggap bahwa kita senang didatangi orang, berarti orang tuh tahu lebih banyak tentang Indonesia. Nah, ini terkait dengan dari tadi sempat disinggung mengenai sumber dana tadi ya, sumber dana dari SHI sendiri tuh untuk bisa tentunya menjalankan kegiatan itu berasal dari mana nih, Cik? Kalau SHI itu kan ada koperasi ya, Cik. Koperasi Hijau Indonesia Berdikari. Yang salah satu pendapatan kita itu kan kita ambil dari kegiatan pariwisata desa. Kemudian komoditi desa, komoditi lokal gitu. Dan itu yang menjalankannya beberapa teman yang di Jawa Barat. Nah, kemudian ya ada sumbangan yang tidak mengikat gitu ya, karena kan kita tidak mengakses terlalu banyak funding, karena kita takut juga bahwa ini akan mempengaruhi komitmen kita kan, dan kita akan sibuk dengan urusan administrasi. Jadi memang yang dari panggilan dari hati ya. Jadi sampai sejauh ini ya memang kita masih fundraising, masih mendapatkan sumber dari koperasi. Yang menjadi tentunya yang menjadi mungkin hambatan dari SHI sendiri mungkin untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi mimpi dari SHI itu sendiri, termasuk dalam merealisasikan desa hijau dan juga kota hijau ini apa, Cik? Ya kalau sekarang ini kan kita menghadapi industri, kemudian dunia semakin liberal, kemudian dunia ini menawarkan gaya hidup ya. Ya kita kekurangan dengan sumber daya manusia yang
aware. Iya, yang aware terhadap yang ini ya. Concern ya. Mhm. Karena kan mereka dari di SAI itu dak kate gawe, dak kate apa, mending jadi PNS misalnya kan. Iya. Nah, jadi itu yang jadi masalah, semakin sedikit orang yang sekarang ini mau adanya kepedulian gitu ya. Mengabdi ya. Iya, mengabdi. Membantu kayak sedikit, apalagi mendedikasi ke atau mewakaf ke diri. Nah, itu tambah jauh ya. Tidak nyalake karena memang masalah penting sekarang adalah bagaimana mencukupi kehidupannya. Tapi relawan atau orang yang konsen itu ado bae, tetap ado bae, tapi mungkin tidak dalam skala yang besar. Tidak banyak, tapi tetap ado bae gitu. Nah, proses pendidikan kami itu ya sekarang ini karena dunia semakin lebih lebih digitalize ya. Ya yang dilakukan kayak SAI Sumsel ini kan mereka sekarang banyak menjaring dari media sosial. Anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan anak muda. Memang di SAI itu macam-macam tipikalnya. Kalau di SAI Sumsel ini dia lebih ke anak muda. Anak muda. Muda ini dari sosial media tuh lah ya, dari sosial media. Tapi kalau misalnya di Sumatera Utara, itu petani. Kemudian kemudian kalau di Sulawesi Selatan itu juga anak-anak muda. Jadi tipologinya itu beda-beda, tidak bisa kita sama. Tipologi wongnya ya. Jadi beda-beda. SAI itu misalnya organisasinya tuh melawan tidak juga sih, karena beda-beda. Jadi di Sumsel anak-anak muda, kan? Karena mereka banyak menjaring mahasiswa anak-anak muda. Tapi kalau di Sulawesi Tengah, itu petani kebanyakan, masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Jadi memang beda-beda. Jadi kami serah ke model rekrutmennya itu kami serahkan kepada mereka, selama itu tidak mengganggu nilai-nilai yang diyakini oleh SAI itu sendiri. Ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan obrolan kita ini. Mungkin sebagai penutup closing statement, kita kepengen dari Husni dulu. Apa dia menjadi pesan harapannya? Kalau menjadi pesan ya, yang pertama ini mari gitu kan seluruh kaum muda, mahasiswa, pelajar, orang-orang yang memang penggiat lingkungan ya boleh untuk bergabung di Sarekat Hijau Indonesia Wilayah Sumsel. Kami selalu terbuka. Memang kami akan menyiapkan, karena ini rumah besar ya. Kalau di Mars SAI itu rumah besar bersama gitu. Rumah besar bersama. Benar, rumah besar bersama. Jadi yang memang terafiliasi dengan lingkungan, mari untuk bergabung di Sarekat Hijau Indonesia. Bisa didatangi itu di website sai.org.id. Itu yang pusat ya untuk berkenalan. Selain itu closing statementnya hari ini obrolannya memang menarik terkait lingkungan. Saya ingin berpesan kepada teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Palembang, mari kita jaga ya, menjaga lingkungan hidup, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan hidup gitu. Tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan hidup. Walaupun kita banyak duit sekalipun, kalau tidak makan, kalau tidak dapat udara yang segar, kita akan mati gitu. Mungkin itu, Cek. Terima kasih. Sekarang ke CAD yang menjadi closing statement, harapan dan juga pesannya, silakan. Ya, karena SAI ini kan bekerja pada kebijakan ya, salah satunya mendorong perubahan kebijakan. Nah, jadi memang pemerintah itu harus lebih punya banyak mata untuk melihat kebijakan lingkungan ini dari berbagai perspektif. Nah, kan isu-isu lingkungan ini sekarang semakin moderat nih, maksudnya dulu kita mengenal bahwa isu lingkungan itu misalnya tidak boleh mengelola tambang atau menghancurkan. Kalau sekarang sudah semakin moderat ini, baik secara narasi, secara diksi. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap itu. Nah, yang kemudian juga adalah Sarekat Hijau Indonesia ini sebenarnya menjadi kawan. Jadi organisasi-organisasi seperti SH ini tidak usah terlalu ditakutkan oleh pemerintah gitu, karena mereka juga punya ideologi untuk membantu pemerintah. Karena kan kita juga tujuannya juga baik kan, planet yang sama. Kan? Nah, jadi kalau kita juga kalau kita menghalangi pemerintah juga untuk melakukan kerja-kerja dia sebagai
sebagai representasi negara, ya kita juga akan rugi juga. Yeah. Tapi bagaimana negara ini tidak punya barrier gitu dengan organisasi seperti SAI dan sebagainya. Karena kan yang sekarang terjadi adalah kita sering satu sama lain menganggap bahwa, oi, payahlah kalau negara juga menganggap, susahlah adalah NGO tuh, cak ini. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Nah, yang terakhir adalah bahwa semakin banyak diskusi yang kayak gini yang harus dikembangkan. Iya, jadi diskusi komunitas seperti ini menghadirkan banyak teman-teman muda, kemudian inilah kita yang sangat welcome terhadap kawan-kawan dari komunitas-komunitas yang ini untuk berbicara, silakan. Harusnya ada pemerintah ruangnya mendengar yang kayak gini supaya dia menangkap kan aspirasi dan itulah yang akan menjadi modalitas untuk mempengaruhi kebijakan. Tapi kalau misalnya pemerintah itu tidak memperoleh masukan dari komunitas, ini kan komunitas ya, dia kemana lagi dia nak dengar. Gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pro 4 ini merupakan langkah yang baik yang seharusnya harus banyak diikuti. Bahkan kalau perlu pemerintah tuh bikin studio Cak ini hari Senin ini ngundang pihak ini, Selasa ngundang ini, Rabu itu supaya mendapatkan banyak aspirasi ya. Kerjasama dengan Pro 4. Oke, kita kerjasama. Sedang Cak ini siapa yang ini datang Cak ya, itu dicatat. Oke, Pak Yo, kalau Cak itu. Cik Ade mau kasih, Cik Usin mau kasih sudah hadir di studio Pro 4 dalam obrolan komunitas pada kesempatan di pagi hari ini dengan tema konsep Desa Hijau yang dikembangkan Sarekat Hijau Indonesia. Semoga apa yang menjadi mimpi kita untuk bisa mewujudkan desa hijau, kota hijau itu bisa terrealisasi dan tentunya ini bisa untuk kita turunkan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Banyak Cek sudah diundang. Sama-sama. Oke, Pepatah Bincang mengatakan ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.